Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan lancar rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang sekarang lagi dalam keadaan sakit, aku doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau share kegiatan aku dan kegiatan menabung aku. Alhamdulillah bersyukur sekali sekarang sudah kembali normal, aktivitasnya mulai dari perkantoran dan sekolah juga sudah normal aktivitasnya ya. Dan ini tuh sangat berdampak dengan usaha aku juga. Sekarang usahaku yaitu menjahit, alhamdulillah ada yang percayakan untuk jahit jilbab dari salah satu madrasah ibtidaiyah. Mereka itu percayakan produksi jilbab untuk anak-anak sekolah yang murid baru di tempat aku. Dan dari usaha aku ini alhamdulillah aku bisa nabung dan bisa kelola keuangan juga dalam sebulan. Insya Allah untuk kelola keuangan itu aku anggarkan dalam sebulan ya teman-teman. Biasanya aku juga terapkan setiap pekan, karena kan untuk penghasilan aku di sini nggak tetap dan memang semua pengeluaran atau pemasukan itu kita sesuaikan dengan penghasilan kita. Dan memang untuk pengeluaran kita sendiri yang bisa ngatur. Kalaupun kita belajar mungkin hanya sebatas belajar saja, dan semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Ada beberapa teman-teman yang DM di Instagram nanyain kalau dana yang aku tabung itu sebenarnya dari dana sisa belanja atau ada dana yang lain. Nah, di sini aku mau kasih tahu sebenarnya untuk dana yang aku tabung itu anggaran yang di luar dari anggaran belanja ya teman-teman. Misalnya aku terima permak dari menjahit atau biaya jahit. Dari dana itu aku simpan di tabungan aku ya teman-teman. Dan untuk tabungan aku yang di rumah misalnya ada nabung 20.000, ada juga celengan sesuai tanggal. Nah, ini tuh aku isi pakai uang jasa jahit dan biaya jahit ya teman-teman. Nah, kalau sisa belanja itu beda lagi ya teman-teman. Biasanya untuk sisa belanja kalau dapatnya banyak itu aku simpan ke dana darurat. Biasanya anak-anak kalau minta jajan aku ambil dari dana darurat, atau kalau ada kebutuhan yang kurang dalam 1 bulan atau 1 pekan itu aku ambil juga dari dana darurat. Dan ini sudah selesai aku beres-beres di tempat jahit. Tadi aku sudah gantungin jilbab-jilbab yang sudah selesai ke gantungan. Terus untuk jilbab-jilbab anak-anak itu sudah aku bereskan juga di keranjang. Lanjut di sini aku mau update keuangan aku dan mau update celengan aku. Nah, di sini untuk update keuangan dalam sebulan sebenarnya jarang-jarang aku share ya teman-teman. Karena kan memang untuk penghasilan aku itu nggak tetap. Jadi biasanya aku bikin budgetingnya per minggu atau per 2 minggu gitu. Tapi kadang kalau memang lagi ada kelebihan itu aku bikin 1 bulan. Seperti biasa untuk dana kontrakan itu sudah kosong. Terus untuk listrik juga sudah kosong. Dana bulanan juga sudah kosong. Itu semua aku belanjakan di awal bulan ya teman-teman. Pokoknya aku keluarkan di awal bulan. Terus untuk belanja mingguan, pekan pertama di sini masih ada sisa. Terus untuk pekan kedua itu sudah nggak ada sisa. Dan pekan ketiga alhamdulillah masih ada sisa. Terus pekan keempat ini masih lengkap ya teman-teman. Karena untuk pekan keempat ini memang aku belum belanja ya teman-teman, dan rencananya aku mau belanja per 3 hari saja supaya lebih menghemat waktu dan bisa sekalian ngerjain pekerjaan menjahit aku. Terus di sini ada dana galon dan masih ada sisa juga, insya Allah bisa cukup sampai akhir bulan ya teman-teman.
Karena untuk dana galon ini kami anggarkan dalam sebulan. Terus untuk dana gas ini sudah habis. Nah, ini dana darurat yang aku bilang tadi ya teman-teman. Di sini dana darurat biasanya dari sisa belanja atau ada kelebihan belanja gitu. Dan sebenarnya untuk belanja mingguan, aku terakhir belanjanya itu pada awal bulan ya teman-teman, di sebelum hari raya Idul Adha itu. Sampai sekarang aku belum belanja mingguan. Dan memang untuk stoknya masih ada. Qadarullah kemarin itu masih ada musibah juga. Jadi memang jarang masak di rumah. Terus stok untuk lauk juga masih ada. Nah, di sini aku mau bikin tabel yang baru untuk celengan 20.000. Karena kan di sini aku sudah ambil 2 juta untuk nambahin dana kurban kemarin yang tahun 2022 itu. Nah, biar lebih rapi, di sini aku mau bikin tabel yang baru ya teman-teman. Untuk tabelnya aku buat beberapa kolom aja ya teman-teman. Di sini aku buat 20 baris ke bawah dan 5 baris ke samping. Jadi totalnya ada 100 kotak. Dan insya Allah untuk targetnya semoga rezeki aku lancar dan bisa aku isi dengan lebih banyak ya teman-teman. Akhir tahun insya Allah aku mau bongkar celengannya. Dan untuk nabung 20.000 ini sebenarnya untuk isi celengannya aku nggak tiap hari ya teman-teman. Jadi aku itu tiap kali dapat 20.000, pecahan 20.000 aku simpan. Dan aku belum langsung isi ke celengannya ini. Aku simpan dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada beberapa lembar lagi aku dapat, kalau memang kebutuhan aku lebih membutuhkan dana, dikeluarkan dana gitu, maka aku ambil 20.000 ini. Jadi aku ambil sebelum diisi ke celengan ya teman-teman. Jadi nabung di sini kita nggak bisa terbebani ya teman-teman. Pokoknya kita nabung santai dan disesuaikan dengan kebutuhan atau penghasilan kita. Apabila kita nggak punya dana untuk ditabung dan hanya ada dana untuk belanja kebutuhan, maka kita tunda dulu untuk menabung, kita penuhi dulu kebutuhan kita. Itu yang terpenting ya teman-teman. Dan nabungnya nanti kalau ada kelebihan. Alhamdulillah ini sudah selesai. Aku buat tabel untuk tabungan 20.000 yang baru. Dan di situ aku tulis startnya atau mulainya bulan Agustus ya teman-teman. Jadi aku buat mulai bulan Agustus supaya lebih santai juga nabungnya. Nah, untuk nabung 20.000 ini aku hitung dulu hasil nabung yang kemarin. Karena kan kemarin aku lanjutin kolom-kolom yang kosong itu yang di tabel yang lama. Dan dapatnya di sini aku hitung dulu ada berapa lembar. Untuk uangnya di sini aku gulung seperti ini ya teman-teman. Karena kan kalau dipakai ziplock atau semacam wadah gitu, mungkin nggak cukup kalau uangnya sudah mulai banyak. Dan di sini untuk tabelnya aku buat ada 100 kolom. Dan masing-masing kolomnya aku tulis 20.000. Nah, di sini untuk tabungannya dapat 22 lembar yang lalu. Nah, 22 lembar yang ini nanti aku akan masukin ke celengan lagi dan aku akan coret di kolom yang baru. Untuk nabung di sini sebenarnya bukan sekedar nyimpan uang ya teman-teman, tapi kita melatih diri kita untuk bersabar dan kita juga melatih untuk tidak boros dalam pengeluaran. Dengan tabungan ini juga kita bisa terhindar dari hutang ya teman-teman.
Misalkan kita butuh dana untuk membeli sesuatu, jadi kita ambil aja dari dana tabungan ini. Nggak apa-apa kok kita ambil dana tabungan, yang penting kita nggak berhutang. Itu yang paling penting ya. Nah, ini dia sudah selesai. Aku coret 22 kolom. Terus tadi aku juga keluarkan duit 20.000. Di awal video sudah aku keluarkan tadi ada 30.000. Nah, 20.000 ini aku masukin sekalian aja ke celengan 20.000. Jadi totalnya sekarang ada 23 lembar. Dan alhamdulillah untuk nabung 20.000 ini sudah banyak banget yang berhasil tabungannya. Hasilnya juga banyak dan pastinya lebih bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang ingin nabung, yuk sama-sama kita nabung, mulai dari nominal kecil atau sesuai dengan kemampuan kita. Karena dengan menabung kita bisa dapat banyak banget manfaatnya. Baik teman-teman, sampai sini dulu video aku. Semoga videonya kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.